Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan penguji UKIN PPK dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Amin Basori. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 batch 2 tahun 2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 2401091100566. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi penilaian uji kinerja atau UKIN. Materi yang saya ambil yaitu bab 7, ketika kehidupan telah berhenti. Kelas 5 dengan pokok materi beriman kepada hari akhir. Mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu penguji agar pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, Saya hebat. Tepuk semangat. Baik, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Abidah, Nuril, Fadil, Naifa, Hadir, Alim, hadir, Bila, hadir, Raya, Amirullah. tidak hadir, Tidak hadir. Kemana Amirullah? sakit, Sakit. Selain Amirullah ada lagi? Tidak ada. Semuanya hadir ya? Berarti hanya Amirullah saja yang tidak hadir hari ini. Nah, oke, baik. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Amirullah diberikan kesembuhan agar bisa kembali lagi berkumpul dengan kita, belajar bersama-sama. Baik, anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, coba Pak Amin mau ngecek kerapiannya terlebih dahulu. Silakan berdiri semua, coba. Perhatikan itunya, pakaiannya coba. Sudah rapi apa belum? Sepatu-sepatunya sudah? Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita awali dengan pembacaan doa. Dengan harapan semoga kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ilmu yang manfaat, barokah, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Nuril. Minta tolong Mas Nuril dari situ aja, gak apa-apa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, maka baiknya marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Untuk hari ini lagunya Tanah Airku. Silakan berdiri semuanya. Airku tidak kulupakan,
kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Selanjutnya Pak Amin akan membagikan lembar teks dialektis awal untuk mengetahui tingkat minat belajar kalian. Mohon untuk peralatan tulis dan buku tulisnya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. Oke, baik, saya akan membagikan lembar tes dialektisnya awal. Tujuan dari tes dialektik ini adalah untuk mengetahui minat belajar kalian. Kalian termasuk tipe auditori, atau tipe visual, atau verbal, atau kinestetik. Silakan diisi dengan tanda centang, dibaca terlebih dahulu. Oke, baik. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Dikasih nama ya, jangan lupa dikasih nama dulu di atasnya. Kalau dikasih nama gimana nanti Pak Amin bisa ngelompokkan. Udah. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk di bab ketika kehidupan telah berhenti. Pokok materi yang kita bahas pada pertemuan pertama atau pertemuan yang ke-1 yaitu makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, Pak Amin mau tanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Apa, Lim? Hari di mana hancurnya alam semesta beserta dengan isinya. Wah, bagus sekali. Jadi hari akhir itu di mana alam semesta, dunia ini beserta isinya ini akan hancur, ya. Terus yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, Mbak Naifa. Karena hari akhir termasuk rukun iman. Karena hari akhir termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Berapa, ayo? Berapa? 5 apa 6? 5. Kalau yang 6 apa? Kodok dan hodar. Ya. Jika kita yakin setelah kematian akan ada kehidupan lagi, perbuatan apa yang sebaiknya kita lakukan? Memperbanyak ibadah, apalagi? Memperbanyak berdoa, apalagi? Berbuat baik. Oke, bagus sekali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, coba Pak Amin mau ngetes kesiapannya terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, bagus. Oke, sebelum masuk ke kegiatan inti, Pak Amin akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini tentang makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, diharapkan kalian mampu memahami dan menganalisis arti dari hari beriman kepada hari akhir, jenis-jenis kiamat, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi kalian harus bisa memahami, bisa menganalisis apa sih artinya dari hari kiamat itu, apa sih tanda-tandanya hari kiamat itu, dan apa sih jenis-jenis hari kiamat itu. Ya, langsung saja perhatikan ke depan. Pak Amin punya gambar. Oke, perhatikan ini gambar apa kira-kira? Yang sini dulu, gambar apa kira-kira? Orang yang meninggal. Yang sini? Coba kalian uraikan dari gambar ini kira-kira siapa yang bisa menguraikan? Dari gambar yang pertama. Ini termasuk jenis kiamat apa? Kiamat? Kalau ini? Kiamat besar. Ya, kiamat kecil atau kiamat sugro, yang ini kiamat besar. Lanjut, silakan dibaca ke depan ya. Ini rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman yang ke berapa? Yang meyakini hari akhir? Kelima, yang diwarnai merah. Sudah paham ya? Oke, sudah, dilanjut ya. Dibaca, dipahami, diresapi makna daripada hari akhir. Sudah? Sudah. Oke, sekali lagi Pak Amin tanya. Ya, apakah kalian pernah melihat bencana alam? Pernah. Apa contohnya? Banjir. Terus? Tsunami. Tsunami terus? Longsor. Longsor. Bagaimana perasaan kalian ketika terkena bencana tersebut? Sedih. Pastinya sedih ya. Nah, terus hari akhir di sini dijelaskan bahwasanya adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi tidak akan ada apa? Tidak akan ada yang tersisa ya. Jadi semuanya akan mati hari kiamat. Ada berapa? Pertama? Kira-kira kalian sudah memahami belum arti dari kiamat sugro sama kubro? Belum. Kalau belum memahami, coba perhatikan selanjutnya. Ini kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Coba silakan dibaca terlebih dahulu. Coba silakan dilanjutkan bacanya. Apa sih kiamat sugro itu? Sudah? Lanjut. Ini tanda-tanda yang kemungkinan sudah terjadi pada hari ini. Ini ada banyak sekali ya. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat kubro. Untuk tanda-tanda kiamat sugro sama kubro itu berbeda ya. Ini yang untuk kubro. Kalian pahami, kalau bisa juga dihafalkan. Biar tahu apa sih tanda-tanda hari kiamat kubro. Sudah? Oke, baik. Pak Amin mau tanya sekarang, apa saja tanda-tanda hari kiamat kubro? Apa? Turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal. Iya, terus? Khotbah. Bagus. Apa lagi? Oke. Untuk lebih jelas lagi, sekarang Pak Amin akan memutarkan video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan ke depan. Perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu,
Setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Sebenarnya, hari apakah yang dimaksud? Iya, hari yang benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti, adalah isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Silakan dicatat kalau apabila ada yang penting, nggak apa-apa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk, termasuk iblis, akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Yang pertama tadi kiamat apa? Kiamat kubro. Apa kiamat kubro itu? Kiamat besar. Di mana semua makhluk hidup akan mati. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan, tidak hanya tumbuhan, tapi juga iblis pun mati. Ditandai dengan apa? Tiupan trompet apa? Sangkakala. Siapa yang niup? Malaikat Israfil. Kita lanjutkan. Nah, ini termasuk salah satu iman kita terhadap hari akhir. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah beberapa apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya Dukhan. Kalau tanda-tanda yang hari akhir atau kiamat sugro, apa? Satu. Apa? Banyaknya fitnah. Terus apalagi? Banyaknya kebohongan. Bermunculan nabi palsu. Apalagi? Apa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Apa Mbak Naifa? Banyak perbuatan riba. Banyak perbuatan riba. Apakah itu sudah terjadi di lingkungan kita, sekitar kita? Sudah terjadi apa belum? Sudah banyak terjadi. Berarti kiamat kecil itu sudah terjadi. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa yang pertama? Matahari terbit dari barat. Yang kedua, Turunnya Nabi Isa. turunnya Nabi. Isa. Terus selanjutnya yang ketiga,
Munculnya Dajjal. apa? Munculnya Dajjal. Dajjal itu apa tahu? Dajjal itu adalah makhluk yang mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Matanya ada berapa? Satu. Di mana? Di tengah-tengah. Nah, itu adalah dua tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Sudah paham dari isi materinya? Sudah ya? Oke, baik. Selanjutnya Pak Amin setelah ini akan membagikan sebuah LKPD. Silakan kalian nanti diskusikan dari masalah yang Pak Amin berikan. Kalian diskusikan, kalian jawab dengan teman kalian. Tapi sebelumnya Pak Amin akan bagi kelompok terlebih dahulu sesuai dengan hasil tes diagnostik awal tadi yang kalian sudah kerjakan. Pak Amin sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 anak ya. Kita bagi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Yang pertama adalah kelompok 1 atau kelompok kinestetik Mbak Nurin, Mas Nuril, Mbak Naifa, sama Mbak Maulidina. Silakan bentuk kelompok kecil langsung ya, yang saya sebutkan silakan bentuk kelompok kecil. Terus yang kedua Mas Fadli, Mbak Bila, sama Mbak Aisyah. Yang ketiga Mas Muzaki, Mbak Alim, sama Mbak Abida. Selanjutnya adalah Mas Aziz, Mbak Raya, Mbak Setiana. Oke, silakan kalian kumpul. Baik, lembar kerja selanjutnya saya bagikan. Satu kelompok satu ya. Ini satunya. Agak mendekat sini Mas Aziz. Sini Mas Aziz. Geser. Biar diskusinya enak. Oke, silakan kalian diskusikan. Apa yang harus diskusikan? Yang pertama, silakan baca petunjuknya terlebih dahulu. Ya, di situ ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Kalian disuruh untuk mengamati dan menemukan apa? Fenomena bencana alam, lingkungan maupun sosial di sekitar kalian. Setelah kalian amati, tulis fenomenanya jenisnya apa, terus penyebabnya apa, solusinya apa. Solusinya, cara pencegahannya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa. Silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Kalau nanti sudah selesai didiskusikan, baru kita presentasikan ke depan per kelompok. Butuh waktu berapa menit kira-kira untuk mendiskusikan masalah ini? 15 ya? 15 menit. Silakan diskusikan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Jangan lupa nama kelompok, nama anggotanya ditulis semuanya. Ya. Kalau sudah ditemukan permasalahannya, solusinya, penyebabnya, silakan langsung ditulis di lembaran yang sudah disediakan. Gimana? Sudah? Belum? Sudah sampai mana dapatnya? Sudah didapatkan fenomenanya? Sekarang masuk deskripsi ya. Jangan lupa juga dideskripsikan ya. Deskripsikan fenomenanya. Terus penyebabnya apa? Fenomena itu kok bisa terjadi? Baru solusinya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang setelah kalian mendiskusikan masalahnya tersebut, kita presentasikan per kelompok maju satu persatu. Siapa kira-kira yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok apa? Ya, kelompoknya Mbak
Naifa kelompok Yaumul Ba'ats. Silakan maju semuanya. Untuk kelompok yang tidak maju, silakan kalian dengarkan presentasi dari kelompok Yaumul Ba'ats ya. Nanti silakan kalian tanggapi, berikan masukan, saran mengenai apa yang dipresentasikan oleh kelompok Yaumul Ba'ats. Silakan maju ke depan. Ini di bawah. Salam dulu ya, perkenalkan kelompoknya apa, dari siapa saja anggotanya, baru silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yaumul Ba'ats dengan anggota sebanyak 3 orang bernama Nuril, Maulidina, dan juga Naifa. Temuan fenomena kami adalah tsunami. Tsunami adalah serangkai gelombang laut besar yang disebabkan oleh gangguan mendadak di dasar laut. Penyebab tsunami ada beberapa. Gempa bumi tektonik, aktivitas lempeng tektonik yang menyebabkan pergeseran di dasar laut. Solusi cara mencegah dan mengatasi, menyelidiki tempat penampungan sementara makanan, air bersih, dan medis untuk korban, memperbaiki kekurusan infrastruktur sesegera mungkin untuk memulihkan kehidupan masyarakat, membantu korban secara psikologi, dan membangun kembali kawasan yang terdampak dengan lebih aman. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya silakan kasih aplaus yang meriah untuk kelompok Yaumul Ba'ats. Dari presentasi kelompok Yaumul Ba'ats tentang apa tadi? Fenomena yang ditemukan apa? Tsunami. Ada yang mau menanggapi? Ya. Ya, apa yang mau ditanggapi kira-kira? Presentasinya sudah memberikan penjelasan yang cukup baik tentang tsunami, mulai dari pengertian, penyebab, hingga cara mencegah dan mengatasi dampaknya. Informasi yang diberikan juga cukup runtut dan mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Mbak Naifa sama teman-temannya, silakan duduk kembali. Jadi, tsunami ini termasuk tanda-tanda atau termasuk kiamat apa? Kiamat sugro apa kiamat kubro? Kiamat sugro. Apakah sudah pernah terjadi? Di mana contoh salah satunya? Di Aceh. Berapa orang yang meninggal dunia di situ? Banyak ya. Nah, itu adalah salah satu apa? Kiamat, contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Oke, baik, semuanya sudah presentasi. Tadi ada yang fenomenanya tsunami, ada yang tanah longsor, ada yang apa tadi satunya? Banjir, ada yang apa? Sampai tadi pencemaran udara. Masing-masing itu sudah tahu penyebabnya. Kayak tsunami tadi penyebabnya apa? Salah satunya gempa bumi tektonik, apalagi letusan gunung berapi yang ada di dalam laut. Terus apa lagi? Yang ini tadi penyebabnya apa? Tanah longsor, penebangan pohon yang secara liar, terus pembangunan lereng bukit. Nah, terus yang ini tadi tentang banjir. Apa penyebabnya banjir? Kerusakan lingkungan, sampah menumpuk. Dari semua fenomena yang kalian temukan, yang kalian diskusikan tadi, itu semuanya adalah salah satu daripada jenis kiamat apa? Kiamat sugro, termasuk bencana
alam. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Sudah bisa menganalisa macam-macam bencana? Sudah ya. Sudah bisa membuat contoh apa itu kiamat sugro, dan sudah bisa mencari solusi dari masalah yang sudah Pak Amin berikan. Selanjutnya yang terakhir, Pak Amin akan memberikan LKPD dalam bentuk asesmen formatif. Silakan kalian kerjakan individu. Sebelumnya silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Baik, untuk LKPD-nya atau asesmen formatifnya, Pak Amin di sini ada 4 pilihan ganda, terus 4 memasangkan, terus ada 2 memilih nomor dan 2 esai atau uraian. Silakan dikerjakan sendiri ya, nggak boleh tolak-tolak ataupun nyontek teman sebelahnya, karena ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami, menangkap materi yang sudah Pak Amin berikan. Oke, silakan dikerjakan karena soalnya hanya 12, saya kasih waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sulit apa mudah? Mudah. Oke, silakan digempurkan. Kalau mudah berarti kalian sudah memahami materinya. Yang belum silakan dilanjutkan lagi, nggak apa-apa. Oh belum? Sudah? Baik anak-anak, kalian tadi sudah bekerja secara kelompok, mendiskusikan masalah yang sudah diberikan Pak Amin, dan juga mengerjakan LKPD individu for assessment formatif. Oke, baik, sekarang kita simpulkan ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Makna iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ya. Jadi hari kiamat tadi atau hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Termasuk rukun iman yang kelima. Mengapa kita harus meyakini adanya hari akhir? Karena hari akhir termasuk juga salah satu rukun iman. Ya. Yang kedua, hari akhir itu apa? Hari kiamat itu hari di mana dihancurkan alam semesta beserta isinya, tidak jadi termasuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan iblis, setan pun itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat apa? Satu, sugro. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat yang dimana sudah terjadi, sudah sering terjadi. Kalau kiamat kubro, kiamat masih belum terjadi. Kapan terjadinya kiamat kubro? Kita tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita hanya diberikan apa? Tanda-tandanya. Kalau kiamat sugro, tandanya apa? Di antaranya banyak perbuatan riba. Terus apa? Banyaknya nabi palsu, yang mengaku-ngaku nabi palsu. Terus apa lagi? Banyaknya kebohongan. Apa? Banyak kebohongan. Terus apa lagi? Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Itu adalah beberapa tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro. Apa saja tadi? Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya
Tebak. Kurangnya Ya'jud dan Ma'jud. Terus apa? Turunnya Imam Mahdi. Terus munculnya Imam Mahdi ya, bukan turunnya Imam Mahdi. Kalau turunnya kalau turun itu Nabi Isa yang turun ya. Munculnya Imam Mahdi dan terbitnya matahari dari barat ke timur itu adalah tanda kiamat kubro. Sampai sini sudah pahami? Bagaimana untuk kegiatan hari ini? Seru? Apa yang kalian dapatkan? Ilmu yang bermanfaat. Kalian sudah paham apa tadi? Macam-macam kiamat. Terus apa lagi? Tanda-tanda hari kiamat. Sudah paham semuanya ya? Seru ya hari ini ya? Minggu depan kita ulangi kembali dengan materi selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Untuk itu silakan dipelajari di rumahnya, dibuka lagi bukunya, materi-materi sebelumnya juga dibuka, dibaca, terus materi yang akan juga dipelajari agar nanti kalian ketika pembelajaran itu sudah memahami. Terus tetap semangat ya anak-anak untuk dalam belajar agar kalian menjadi anak yang soleh-soleha dan juga anak yang cerdas. Coba sekarang yang bermainan HP los-losan dikurangi. Boleh main HP tetapi harus tahu waktu. Terus yang kedua, kalau habis sekolah gini pulang jangan langsung main. Bajunya diganti dulu. Ya, ini dirubah, hal-hal yang buruk harus dirubah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Pak Amin memberikan menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kita semuanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal hingga akhir ini diberikan ilmu yang manfaat barokah. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, malah baiknya mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelum istirahat, rapikan terlebih dahulu buku-bukunya, terus peralatan tulisnya, terus sampah-sampah yang ada di sekitarnya silakan diambil dibawa ke tempat sampah yang ada di luar. Terima kasih. Bila Pak Amin ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian, Pak Amin mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.